Sekarang saya ke sana. Wati, kamu jangan pergi. Kamu harus tengokin Fitri. Dia di IGD. Panas sekali badannya. Aku ada urusan penting. Minggir. Aduh. Astagfirullahaladzim. Kamu lihat mobil ini? Iya, Mbak. Mobil ini bisa kamu pakai. Yang bener, Mbak. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Syaratnya adalah kamu harus bisa menyerahkan 2 anak hasil culikan kamu kepada saya setiap 1 bulan. Iya, Mbak. Kalau itu saya sanggup. Oke. Makasih ya, Mbak. Makasih. Dek, kamu makan ya, biar kamu cepat sembuh. Tamu siapa, Kak? Kakak juga nggak tahu, Dek. Nek, Nenek, ada tamu. Halo anak-anakku sayang. Apa kabar kalian semua? Ibu kangen banget sama kalian. Kalian kenapa? Ibu udah nggak sayang sama kita. Heh, ayo. Siapa yang gak peduli sama kalian? Siapa yang gak sayang sama kalian? Ibu itu banting tulang di luar, cari uang untuk kalian. Hati-hati bicara kamu ya. Ibu udah nggak peduli sama kita. Sampai adik di rumah sakit, ibu juga nggak peduli. Ya, masuk. Ibu lagi bicara sama kalian. Ayo. 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 Ayo buka pintunya, ayo. Buka pintunya, ayo. Kalian harus tahu, kalau ibu itu sayang sama kalian. Ibu cari duit, itu untuk kalian. Dan sekarang, ibu punya mobil itu untuk supaya kalian bisa jalan-jalan. Buka pintunya, ayo buka. Ayo, dengerin ibu. Ayo, ayo buka pintunya. Wati, mereka itu butuh kasih sayang kamu. Aku itu banting tulang untuk cari duit. Itu untuk mereka, karena aku tuh sayang sama mereka. Kamu tidak menemani mereka di rumah sakit, terus itu kamu bilang sayang? Sebetulnya kamu tuh kerja di mana, Wat? Ibu tuh gak perlu tahu aku kerja di mana. Sekarang kehidupan kamu sudah berubah. Tiba-tiba kamu beli mobil. Ibu penasaran, kamu kerja di mana sih? Ibu tuh gak perlu tahu. Ibu harus tahu, ibu perlu tahu karena ibu ini orang tua kamu. Salah, harusnya ibu tuh tahu diri dong. Ibu itu bukan orang tua kandung aku. Ibu itu cuma mertua. Harusnya setelah Mas Hambali meninggal, ibu itu bukan siapa-siapa aku lagi. Wati, kamu mau kemana? Mau kemana, Nak? Bukan urusan ibu. Udah berkali-kali aku udah bilang ini bukan urusan ibu. Kamu nggak boleh pergi. Kamu tungguin anak kamu di rumah. Sombong banget sih. Wati. Astagfirullahaladzim. Jadi menurut Umi bagaimana? Kalau menurut Umi, Bu Fatimah ya, pertama Bu Fatimah harus bicara dari hati ke hati. Nah terus lagi misalnya mantu ibu bilang, saya melakukan itu tidak ada saksi kok. Bu Fatimah kasih tahu. Walaupun tidak ada yang melihat, tapi ingat nak, bahwasanya yang bisa menjadi saksi itu bukan saja manusia. Di dalam kitab Duratun Nasihin itu jelas dikatakan, asyuhada'u 'alan nasi sab'atun. Ada 7 golongan yang bisa menjadi saksi memberatkan apa yang kita lakukan. Yang pertama al-malaikatu, malaikat secara keseluruhan itu menjadi saksi kita. Terus yang kedua al-ardu, bumi di mana kita berpijak itu juga menyaksikan nanti apa yang kita lakukan. Yang ketiga zaman, waktu. Terus yang keempat al-lisan. Mulut kita sendiri, ucapan kita sendiri itu menjadi saksi. Yang kelima al-arkan. Arkan itu artinya anggota tubuh kita keseluruhan. Yang keenam saksi itu adalah malaikat, 2 malaikat yang ada di kanan kiri kita.
Atid dan Rokib. Nah, yang ketujuh yang menjadi saksi itu ad-diwan. Diwan itu artinya catatan amal perbuatan kita. Selanjutnya setelah ibu bicara dari hati ke hati, jangan lupa doain. Sebab yang bisa ngerubah hati manusia itu kan hanya Allah. Allah itu memberikan apa yang kita minta kalau kita berdoa. Mudah-mudahan insya Allah dengan doa yang Ibu Fatimah panjatkan, Allah akan buka pintu hatinya. Astagfirullahaladzim. Kalau seperti ini sih tidak bisa dibiarkan, Bu. Makanya Pak, tolong usir laki-laki itu Pak. Baik, Bu. Saya akan usir dia. Tapi Pak, tunggu dulu. Sebelum saya pulang, Bapak jangan usir dulu ya. Soalnya saya mau ngambil cucu saya. Saya nggak mau kalau cucu-cucu saya itu melihat ibunya melakukan perbuatan dosa, Pak. Saya nggak mau. Iya. Terima kasih, Pak. Sayang, minggu-minggu ini tuh aku butuh uang yang sangat besar. Kalau proyek ini goal, keuntungannya bisa 3 kali lipat. Oh ya? Jadi kamu butuh uang berapa? Sekitar mungkin 100 juta kali ya. Wati! Wati! Bu! Buka pintunya, Bu! Itu siapa sayang? Itu kayaknya suara warga sini. Mungkin mereka mau usir kamu. Ada apa Pak Lurah? Ibu Wati, kami tidak menginginkan kalau ada warga yang membawa tamu bukan muhrimnya dibiarkan menginap. Siapa juga yang membawa tamu yang bukan mukrimnya Pak? Kamu! Jangan asal nuduh ya. Saya tahu aturannya, jadi saya nggak mungkin melakukan itu. Jangan bohong kamu. Ya udah, kita periksa aja dalam. Geledah. Silakan. Ayo, masuk. Geledah. Ayo Pak, geledah aja kalau gitu. Kamu geledah kamar ini. Kamu geledah. Sisanya ikut saya. Jangan sembunyi. Keluar, jangan sembunyi, woi. Gak ada, Pak. Jadi siapa yang melapor ke Bapak kalau saya bawa laki-laki yang bukan mukrim saya ke rumah ini? Siapa Pak? Ibu mertua saya yang lapor. Kalau sampai ibu mertua saya yang lapor, berarti Pak Lurah dan bapak-bapak semua ini belum tahu siapa ibu saya. Maksudnya? Begini Pak, semenjak suami saya meninggal, ibu saya suka ngelatur. Jadi jangan pernah percaya sama omongannya. Gitu ya. Ya sudah, kalau begitu saya permisi. Ayo, Bapak-bapak, bukan? Iya Pak. Iya. Aduh, untung aja Firman aku suruh kabur lewat jendela. Bu! Sini. Aduh. Ada apa, Wan? Apa maksud ibu lapor-lapor aku ke Pak Lurah? Ibu mau mempermalukan aku di depan warga? Iya? Enggak, Wat. Ibu hanya tidak ingin kamu mendekati percinahan saja. Bu, aku udah bilang sama ibu, jangan pernah urusin kehidupan aku. Tapi kamu jangan bawa laki-laki ke rumah ini, Wan. Asal ibu tahu ya, aku mau bawa laki-laki 100 pun di sini, itu bukan urusan ibu. Aku udah bilang kan berkali-kali sama ibu, kalau aku sama ibu itu udah gak ada hubungan apa-apa lagi. Ibu ini ibu kamu, Wati. Ibu berhak menasihati Ibu kamu. dari apa? Ibu dari Hong Kong. Ngelahirin aku aja enggak. Bu, aku ingetin sekali lagi sama ibu ya. Jangan pernah urusin urusan aku. Atau ibu mau aku usir dari rumah ini. Udah deh Bu, aku udah capek. Sekarang ibu lebih baik beresin kamar aku. Sana!
handphone siapa ya? Aku kok kayaknya nggak pernah lihat Wati pakai handphone ini. Ini kan foto Wati sama Aini. Jadi ini handphone siapa ya? Astagfirullahaladzim. Ini pasti handphonenya Soleha. Jangan-jangan Soleha kena fitnah dan yang menculik itu adalah Wati. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ibu, kembalikan handphonenya. Jadi benar ya, ternyata kamu yang menculik Aini, anaknya Bu Indah. Bu, jangan macam-macam ya. Sini kembaliin. Enggak, percuma handphone ini kamu rebut. Karena ibu sudah lihat semua foto-foto kamu di sini. Ibu akan laporkan kamu ke polisi. Kalau kamu adalah penculik anaknya Bu Indah. Maafin aku, Bu. Aku memang salah. Aku memang yang menculik Aini, Bu. Tapi aku melakukan itu semua untuk Mas Hambali, Bu. Apa maksud kamu? Uang dari penculikan. Semuanya untuk uang pengobatan Mas Hambali, Bu. Tapi Wati, kamu itu sudah memfitnah Soleha. Soleha tidak bersalah. Kamulah yang menculik Aini, anaknya Bu Indah. Wati, kamu harus menyerahkan diri pada polisi, nak. Kasihan Soleha. Keluarkan dia dari penjara. Iya, Bu. Iya. Aku janji, Bu. Aku akan menyerahkan diri ke polisi dan akan mengeluarkan Soleha. Aku janji. Maafin aku ya, Bu. Aku janji. Aku akan bertaubat, Bu. Aku akan cari cara buat nyingkirin kamu, perempuan tua. Barang bukti kalau aku ini penculik sudah musnah. Sekarang saatnya aku musnahkan perempuan tua itu. Alhamdulillah, ya Allah. Wati sudah benar-benar bertobat. Terima kasih ya Allah. Kau telah mengabulkan doaku. Yes, usahaku berhasil membuat kamu percaya kalau aku ini udah bertobat. Sebentar lagi aku akan membuatkan jus kesukaan kamu, tapi dengan pecahan bohlam.